wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Nah, kita hari ini belajar tema 3, subtema 4, pembelajaran 6. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu tujuan pembelajarannya. 1. Dengan melakukan kegiatan menyantuni anak yatim, siswa mampu memahami kehidupan sosial. 2. Dengan melakukan kegiatan menyantuni anak yatim, siswa mampu menemukan kosakata dan makna kosakata tentang kehidupan sosial. 3. Dengan mengamati gambar teks dan isi teks, siswa dapat menaksir harga barang dan beberapa pecahan uang. 4. Dengan mengamati teks dan penjelasan guru, siswa mampu memahami dan membuat prakarya dari bahan buatan. Langsung ke materi ya. Nah, ini ada gambar menceritakan tentang menyantuni anak yatim. Ustazah baca ya. Siti, ayah, ibu, kakek, nenek, dan adik berkunjung ke rumah Ani. Ani adalah teman Siti, usia mereka sebaya. Sebaya berarti teman ya, sepantaran. Ani adalah seorang anak yatim. Ia tinggal bersama ibunya. Ani anak yang pandai dan rajin. Siti sering membantu Ani. Mereka sangat akrab walau jarang bertemu. Jadi anak yatim itu anak yang ditinggal ayahnya meninggal dunia, ayahnya sudah meninggal dunia, itu disebut anak yatim. Kalau anak piatu itu jika ibunya meninggal dunia. Berarti kalau orang tuanya meninggal dunia semua, ayah dan ibunya berarti menjadi anak yatim piatu. Maka dari itu kita harus merawat ibu dan ayah kita supaya supaya bisa merawat kita sampai nanti. Nah, kemudian ini ada kata, kita harus buat kalimat. Ustazah ambil satu contoh saja. Di situ ada kata anak yatim. Terus kita buat kalimat. Nah, itu hasilnya. Ayah Dani sudah meninggal dunia. Dani menjadi anak yatim. Di sini ada kata anak yatim. Berarti kalau kalian membuat kalimat yang lain lagi tentang anak yatim ini bisa ya. Yang lainnya juga bisa. Terus kemudian, nah, setelah mengunjungi Ani, Siti dan keluarga kembali ke rumah. Kakek dan nenek sangat senang. Siti berkunjung ke rumah. Siti dan Ali diberi sejumlah uang oleh nenek. Siti dan Ali masing-masing mendapat uang 5.000. Ini ada soal, kita baca. Siti dan Ali membelanjakan uang mereka. Coba kalian tentukan kemungkinan pecahan uang uang kembalian yang mereka terima. Berarti soal yang pertama, Siti mendapat uang dari nenek itu sebesar 5.000. Siti membeli pensil seharga 2.000. Berarti kembaliannya 5.000 dikurangi 2.000. Berarti kembaliannya berapa? 3.000. 3.000 itu pecahannya berapa ya? 2.001, 1.001 juga bisa. Terus yang kedua, Ali mendapat uang dari nenek sebesar 5.000. Ali membeli penghapus seharga 1.000. Berarti 5.000 dikurangi 1.000. Berarti sisanya berapa? 4.000. Kembalian 4.000 berarti bisa uang 2.000-an 2 kali atau 1.000-an 4 lembar. Begitu ya. Kemarin di pembelajaran kemarin sudah ada untuk pecahan uang yang setara dengan ini nilainya sesuai nilai uangnya. Begitu ya, harus dipahami. Kemudian, kakek adalah seorang yang hebat. Dahulu kakek pandai membuat prakarya. Dari kakek, Siti belajar membuat tempat pensil dari barang bekas. Nah, ini membuat tempat pensil cantik. Seperti ini kalau udah jadi.
Membuat prakarya tempat pensil cantik. Alat dan bahannya bisa disimak. Botol plastik bekas minuman ringan 1 buah. Botol bekas ya, minuman yang kecil itu saja. Kemudian kertas sampul warna hijau atau kertas berwarna, ukurannya bebas, tergantung tinggi botol kalian. Kemudian potongan sisa kertas pembungkus kado berwarna perak, emas atau warna apa saja, ukuran 1 cm kali 20 cm sebanyak 1 helai. Kalau itu bebas juga ya. Terus 3 helai potongan kertas sampul warna merah ukuran untuk membuat bunga mawar. Jika kamu membuat seperti ini, sesuai contohnya ini. Selembar kertas warna hijau mudah untuk membuat daunnya. Kalau sesuai ini ya. Terus kemudian setangkai ranting kering dari rerumputan. Berarti ada daun rantingnya yang sudah kering biar tidak busuk kalau belum kering. Lem tembak atau lem uhu buat ngelemnya itu tadi ya, gunting, spidol merah dan hijau, pengmistar atau penggaris. Jika itu membuatnya sama seperti contoh itu tadi, boleh bebas. Nah, caranya ini, siapkan sebuah botol plastik, bersihkan dan keringkan. Ini segini. Kemudian, tinggi botol plastik kira-kira 3/4 panjang pulpen atau pensil. Berarti ambil botol yang bawah. Simpan bagian atas untuk kerajinan yang lain. Berarti ini dipotong menjadi 2, 3/4. Berarti segini ya kira-kira ya anak-anak. Sekiranya cukuplah untuk menempati pensil, penggaris, penghapus di dalam botol ini. Kan ini gunanya untuk tempat pensil, jadi untuk alat-alat tulis bisa masuk ke dalam botol ini. Tidak jangan pendek-pendek ya memotongnya, paling tidak ini segini garis ini ya anak-anak. Nah, kemudian gunting botol dengan tinggi, ini tadi sudah dipotong, maaf, panjang pulpen atau pensil, ambil potongan botol plastik, simpan bagian atas untuk kerajinan yang lain. Kemudian siapkan kertas yang diperlukan. Nah, ini kertasnya ada 2, hijau dan kuning, serta gunting dan pensil. Balut bagian teratas botol plastik dengan kertas sampul warna hijau. Kemudian ukurannya ini terserah ya, bebas tergantung dari botolnya besar atau kecil. Kita mungkin memerlukan mistar, spidol atau pulpen dan gunting. Gunakan lem tembak atau lem uhu biar kuat. Kalau kamu memakai lem kertas itu enggak kuat ya. Lem tembak itu lem yang panjang putih, terus nanti ada alatnya sendiri, atau lem uhu yang lebih mudah mencarinya. Ini nanti terus kertasnya ini nanti dibalut di dalam botol ini ya, untuk menutupi botol ini tadi agar terlihat rapi. Kalau kamu enggak memakai kertasnya ini tadi, berarti ya seperti botol-botol biasa, tidak menghasilkan tempat pensil yang cantik. Begitu ya. Ini nah, kalau sudah jadi ini hampir, ini dibalut di sini ya, di luarnya dulu. Bungkus botol dengan kertasnya kuning, boleh bebas. Kemudian siapkan daun mawar. Jika kamu mau menambahkan bunga-bunga atau apapun bebas. Siapkan setangkai batang dan ranting. Nah, kalau itu ada batangnya dan rantingnya itu tadi, kan ada bunganya, mesti ada batang dan ranting. Buat 3 kuntum bunga mawar dari kertas. Lihat caranya pada tutorial membuat bunga mawar yang tadi, yang di sebelumnya. Berarti ini membuatnya sesuai contohnya. Terus yang bagus untuk kreasi kita, gunakan spidol merah untuk menutupi bekas potongan kertas. Di sisi kertas yang kelihatan berwarna putih. Kemudian, nah ini hiasannya. Kita membuat sendiri. Jika kamu mau menghiasi dengan bunga-bunga, yang lain juga bisa ya, nggak harus bunga ya. Karena anak laki-laki kan kadang nggak suka bunga, yang lain bebas. Nggak harus bunga seperti ini. Gunakan lem tembak untuk menampilkan 3 kuntum bunga mawar ini tadi. Misal kamu sesuai ini ya. Terus letakkan bunga-bunga di bagian tengah botol. Berarti di sini yang sudah ditempeli tadi kertas. Susunlah seperti membuat sebuah segitiga. Berarti gini. Gini ya. Kemudian biarkan lem mengeras dan dingin. Kemudian dilem dulu. Jangan disentuh kalau lemnya belum menempel. Kalau nanti kamu menyentuhnya,
Ini nanti bisa lepas, copot lagi. Terus kemudian hingga bunga-bunga kertas menempel dengan baik dan kuat. Biarkan dulu agar lemnya menempel. Begitu ya, itu membuat tempat pensil dari botol bekas dan ditempeli dengan bunga mawar serta kertas ini tadi. Nah, ada contohnya enggak, Us? Ada. Ini contoh hasil karya tempat pensil dari kakak kelas kalian yang sekarang naik kelas 3. Ini Ustazah ambil contohnya 4 saja ya. Ini biasa ya. Maksudnya enggak sama seperti tadi boleh. Kalau ini kan nah, ini ada pita. Dikasih pita. Ini dikasih kayak apa ya? Ini seperti pita juga ya, terus ditempeli. Ini juga dari botol bekas. Terus kalau ini dibuat seperti minion. Ini tadi kalau ini tidak botol bekas ya, ini seperti kaleng, tidak masalah. Yang penting bisa untuk tempat pensil apapun itu. Yang penting barang bekas yang tidak terpakai dan bisa dimanfaatkan, tidak harus dengan itu botol. Ini juga, ini kalau ini pakai kertas. Nah, ini kalau ini pakai botol ya anak-anak, tapi botolnya ini sepertinya yang botol besar sekali. Yang botolnya besar ini, yang 5 berapa liter itu ya. Nah, terus kemudian ditempel dengan hiasan-hiasan ini pakai kertas bentuk bintang, bentuk bunga, terserah. Terus kalau ini juga botol, tapi ini botolnya agak yang kecil tapi memanjang. Kalau ini dibentuk seperti hewan kucing ya, ini seperti ini. Boleh terserah kreasi kalian sendiri. Jadi bebas, tidak harus seperti contoh yang ada di video. Boleh kreasi kalian sendiri sebaik mungkin agar bagus ya. Boleh menggunakan botol bekas, boleh kaleng. Yang penting menggunakan barang-barang yang bekas dan bisa dipakai untuk membuat tempat pensil ini tadi. Ini kan malah ini 2 ini, botolnya 2 ini, jejer 2 kali ini. Ini 1, ini 1, ini 1. Yang penting kan bisa menempati tempat pensil dan penggaris. Pokoknya tempatnya itu bisa untuk menempati pensil dan penggaris, alat tulis lah pokoknya. Begitu ya. Harus bisa. Nah, sudah selesai, cukup sekian. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat. Jaga kesehatan selalu ya. Jangan lupa belajar terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.